Kemarahan, gila sementara. Bagi Seneca, orang yang marah sedang mengalami gila sementara atau temporary madness. Keburukan dan kejahatan atau vices lain mempengaruhi pertimbangan atau judgement kita, tetapi kemarahan mengaruhi kewarasan kita. Keburukan dan kejahatan lain menyerang kita dengan lunak dan tumbuh tak terlihat, tetapi kemarahan menjerumuskan pikiran manusia secara mendadak. Kemarahan bisa begitu memuncak hanya dari penyebab hal yang remeh. Kemarahan bisa begitu memuncak hanya dari penyebab awal yang remeh. Betapa benar dan tragis. Pernahkah kita membaca berita 2 kampung bisa tawuran hanya karena urusan pertandingan bola? Orang-orang berpendidikan bisa naik pitam, bahkan baku hantam di jalan, hanya karena urusan mobil keserempet. 2 keluarga bisa tidak berbicara bertahun-tahun, karena urusan sepele, undangan nikah, hutang, atau perangkat Tupperware yang tidak dikembalikan. Tidak ada pemicu sesepele apapun yang tidak mampu menciptakan kemarahan berlipat-lipat. Dalam bentuk lain, tetapi sama gilanya adalah perilaku kita di media sosial. Hanya karena urusan satu tweet atau satu post di Facebook atau Instagram bisa terjadi pertengkaran berjilid-jilid dengan modal jempol. Bagi pihak ketiga yang mengamati ini dengan kepala dingin pasti setuju dengan perkataan Seneca, kemarahan mempengaruhi kewarasan kita. Mungkin karena hal ini juga orang Jawa zaman dulu menarik kesimpulan yang waras mengalah, karena percuma berhadapan dengan orang yang sedang tidak waras, walau hanya sementara. Berikut kali kita merasakan kemarahan mulai terbangun, segeralah menghentikannya. Rasanya tidak ada yang mau dibilang sebagai orang gila, walaupun hanya untuk sementara. Sekali lagi, ingatlah STAR, STAR. Stop, think and assess, respond. Ajaran orang zaman dulu untuk menghitung sampai 10 sebelum mengekspresikan kemarahan mungkin ada benarnya, karena memberi kesempatan untuk kewarasan kita pulih kembali. Jangan sampai kita mengisolasi diri. Dahan yang dipotong dari dahan sebelahnya juga terputus dari pohon keseluruhan. Begitu juga manusia yang terpisahkan dari manusia lain juga terputus dari masyarakat keseluruhan. Dan pohon dipatahkan oleh orang lain, tetapi manusia mematahkan diri mereka sendiri melalui kebencian dan penolakan, dan tidak menyadari bahwa mereka telah memotong diri mereka dari seluruh masyarakat. Kita memang bisa melekatkan lagi diri kita dan sekali lagi menjadi bagian dari keseluruhan. Akan tetapi, jika kita memotong diri terlalu sering, maka akan makin sulit untuk melekatkan diri kembali. Kamu bisa melihat perbedaan antara dahan yang selalu tumbuh di sebuah pohon dan dahan yang sudah pernah dipotong dan dilekatkan kembali. Marcus Aurelius. Analogi yang sangat tepat menggambarkan relasi manusia dengan manusia lain, bahkan masyarakat keseluruhan, dan menunjukkan betapa filosofi teras sungguh-sungguh serius dalam mengingatkan kita untuk selalu menjaga kehidupan sosial kita dengan menjaga kerukunan dan silaturahmi kita. Marcus Aurelius berpendapat bahwa sebisa mungkin kita tidak memutuskan tali hubungan dengan sesama kita, yang bahkan bisa menyebabkan kita terpotong dari masyarakat keseluruhan. Bagaikan dahan yang dipotong dari dahan lainnya, dia juga terpotong dari pohon pokoknya. Yang merugi adalah si dahan, karena dia terpotong dari aliran makanan dan hidup. Dahan yang terpotong memang bisa dilekatkan kembali dan mungkin pulih, tetapi terlalu sering dipotong akhirnya akan makin sulit untuk bisa melekat kembali. Apakah kita mengenali seseorang dalam hidup kita yang memotong dirinya sendiri dari pertemanan atau lingkungan sosial? Bagi saya ini tidak ada hubungannya dengan karakter introvert versus extrovert.
Mungkin kita mengenal seseorang yang sering ngambek, menyimpan marah, kepahitan, atau kebencian terhadap teman-temannya atau lingkungan sekitarnya, sehingga dia memilih memisahkan diri. Menurut Marcus Aurelius, ini hal yang patut disayangkan dan sebaiknya dihindari. Ajaran Stoicisme bahwa manusia adalah makhluk sosial dan sebaiknya tidak mengisolir diri mendapatkan semakin banyak dukungan dari ilmu kesehatan. Dalam artikel di The New York Times berjudul The Surprising Effects of Loneliness on Health, efek mengejutkan dari kesepian terhadap kesehatan, disebutkan bahwa kesepian bisa meningkatkan hormon stres dan inflamasi, yang kemudian bisa menambah risiko penyakit jantung, artritis, pikun, bahkan upaya bunuh diri. Artikel ini juga mencatat rasa kesepian tidak ada hubungannya dengan jumlah teman atau kenalan. Seseorang bisa memiliki sedikit hubungan, tetapi tidak merasa kesepian. Sementara seseorang bisa dikelilingi banyak orang, tetapi merasa kesepian. Kualitas dari hubungan antar manusia menjadi lebih penting dari kuantitas. Artikel ini mengukuhkan apa yang telah ditemukan para filsuf Stoa 2000 tahun yang lalu. Manusia harus hidup bersama manusia lainnya dengan baik. Prinsip-prinsip hubungan antar manusia di dalam Stoicisme saling terkait dan bisa sangat membantu kualitas hubungan. Satu-satunya cara agar kita tidak memotong diri kita dari hubungan sosial menjadi pahit hati dan menjauhkan dari keluarga, teman, dan masyarakat adalah dengan tidak baperan, tidak sensitif, atau mudah terprovokasi, apalagi mudah marah-marah. Intinya, kembali seperti yang diajarkan filosofi teras, yaitu hidup selaras dengan alam, dengan cara menggunakan nalar, atau rasio, atau reason kita sebaik-baiknya. Jika kita sering mengabaikan nalar atau akal sehat kita, yang artinya menjadi sama dengan binatang, maka kita menjadi mudah terprovokasi, terlalu sensitif, dan selalu menanggapi apa kata orang, dan niscaya kita tidak akan tahan dan selalu tergoda untuk menghindari kontak sosial saja. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah baperan? Dengan menyadari bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab jika kita merasa tersinggung, marah, tertolak, dan bukan orang lain. Selain itu, kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita sendiri tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan juga menjadi penyeimbang.